Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, akan saya sampaikan materi teks eksplanasi bagian 2 untuk SMP kelas 8 kurikulum K13. Seperti berikut ini. Pengertian teks eksplanasi. Kegiatan menulis teks eksplanasi merupakan sebuah komponen yang diajarkan dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Tulisan teks ini adalah hasil dari pengamatan atau observasi siswa, baik isi, struktur, maupun kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Atau sebuah teks yang berisi tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 3 ciri yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri teks eksplanasi tersebut. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. 3. Faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada umumnya memiliki sedikitnya ada 5 ciri kebahasaan, antara lain 1. Fokus pada hal umum, generalisasi, misalnya gempa bumi, banjir, musibah, tanah longsor, hujan, atau udara. 2. Pada umumnya menggunakan istilah ilmiah. 3. Banyak menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Misalnya, A. Bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. 5. Eksplanasi ditulis untuk membuat alasan dan pertimbangan bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Dengarkan dan pahami contoh pembacaan teks eksplanasi di bawah ini. Bencana tsunami Aceh. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi bencana alam dahsyat di Aceh yang menggemparkan dunia, yaitu bencana tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut dengan kecepatan tinggi yang menumpahkan air ke darat. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu tsu yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Tsunami terjadi akibat dari gangguan yang bersifat tiba-tiba dari dasar laut. Gangguan itu bisa berupa letusan gunung berapi, pergeseran lempeng bumi, dan jatuhnya meteor. Karena gangguan tersebutlah permukaan dasar laut bergerak naik sehingga air mencari keseimbangan dan terjadilah tsunami. Sebelum terjadinya tsunami biasanya ditandai dengan air surut secara tiba-tiba, terus ada gempa, dan banyak ikan bermunculan di pantai. Tsunami mengakibatkan kehancuran baik untuk manusia maupun alam. Ada beberapa cara yang digunakan untuk memperkecil terjadinya tsunami, yaitu dengan menanam bakau dan membangun tembok penahan tsunami di garis pantai.
Tsunami dapat datang di pantai mana saja dan kapan saja. Sebagian besar tsunami merugikan manusia, namun ada pula gelombang yang tidak besar sehingga tidak begitu merugikan. Karena tsunami dapat datang kapan saja, kita harus selalu waspada, terutama bagi yang tinggal di dekat pantai. Apabila terdapat tanda-tanda terjadinya gempa, segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Demikian penyampaian materi teks eksplanasi kedua. Semoga bisa dipahami dengan baik dan tugas-tugas serta soal bisa dikerjakan di Google Form di bawah ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.